Abdullah bin Rawahah, penyair Rasulullah. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di suatu tempat dataran tinggi kota Mekah, menyambut para utusan yang datang dari kota Madinah, dengan bersembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kaum Quraisy. Mereka yang datang ini terdiri dari 12 orang utusan suku atau kelompok yang kemudian dikenal dengan nama kaum Ansyar, penolong Rasul. Mereka sedang dibaiat Rasul, diambil janji sumpah setia, yang terkenal pula dengan nama Bai'ah al-Aqobah al-Ula, Aqobah pertama. Merekalah pembawa dan penyiar Islam pertama ke kota Madinah, dan baiat merekalah yang membuka jalan bagi hijrahnya Nabi beserta pengikut beliau, yang pada gilirannya kemudian membawa kemajuan pesat bagi agama Allah yaitu Islam. Salah seorang dari utusan yang dibaiat Nabi itu adalah Abdullah bin Rawahah. Pada tahun berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat lagi 73 orang Ansyar dari penduduk Madinah. Pada baiat Aqobah kedua ini tokoh Ibnu Rawahah pun termasuk salah seorang utusan yang dibaiat. Kemudian sesudah Rasulullah bersama sahabatnya hijrah ke Madinah dan menetap di sana, maka Abdullah bin Rawahah pula lah yang paling banyak usaha dan kegiatannya dalam membela agama dan mengukuhkan sendi-sendinya. Dialah yang paling waspada mengawasi sepak terjang dan tipu muslihat Abdullah bin Ubay, pemimpin golongan munafik, yang oleh penduduk Madinah telah dipersiapkan untuk diangkat menjadi raja sebelum Islam hijrah ke sana, dan yang tak putus-putusnya berusaha menjatuhkan Islam dengan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Berkat kesiagaan Abdullah bin Rawahah yang terus-menerus mengikuti gerak-gerik Abdullah bin Ubay dengan cermat, maka gagallah usahanya, dan maksud-maksud jahatnya terhadap Islam dapat dipatahkan. Ibnu Rawahah adalah seorang penulis yang tinggal di suatu lingkungan yang langka dengan kepandaian tulis baca. Ia juga seorang penyair yang lancar. Untaian syair-syairnya meluncur dari lidahnya dengan kuat dan indah didengar. Semenjak ia memeluk Islam, dibaktikannya kemampuan bersyair itu untuk mengabdi bagi kejayaan Islam. Rasulullah menyukai dan menikmati syair-syairnya, serta sering menganjurkan kepada Ibnu Rawahah untuk lebih tekun lagi membuat syair. Pada suatu hari, beliau duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Rawahah, lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang Anda lakukan jika Anda hendak mengucapkan syair?" Abdullah menjawab, "Kurenungkan dulu, kemudian baru kuucapkan." Lalu ia mengucapkan syairnya tanpa berpikir panjang. "Wahai putra Hashim yang baik, sungguh Allah telah melebihkan MU dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan, di mana orang tak usah iri, dan sungguh aku menaruh firasat baik yang kuyakini terhadap dirimu. Suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya Anda bertanya dan meminta pertolongan kepada mereka untuk memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itu Allah mengukuhkan kebaikan dan ajaran yang Anda bawa. Sebagaimana ia telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Musa." Mendengar hal itu Rasul menjadi gembira dan ridha kepadanya, lalu bersabda, "Dan kamu pun akan diteguhkan Allah." Ketika Rasulullah sedang tawaf di Baitullah pada Umrah Qadlah, Ibnu Rawahah berada di depan beliau sambil membaca syair. "Oh Tuhan, kalaulah tidak karena kamu, niscaya kami tidaklah akan mendapat petunjuk, tidak akan bersedekah dan sholat. Maka mohon diturunkan sakinah atas kami dan diteguhkan pendirian kami jika musuh datang menghadang. Sesungguhnya orang-orang yang telah aniaya terhadap kami, bila mereka membuat fitnah akan kami tolak dan kami tentang." Orang-orang Islam pun sering mengulang-ulangi syair-syairnya yang indah. Penyair Rawahah yang produktif ini amat berduka sewaktu turun ayat Al-Qur'anul Karim yang artinya, "Dan para penyair, banyak pengikut mereka orang-orang sesat." Asy-Syu'ara 224. Tetapi kedukaan hatinya jadi terhibur waktu turun ayat lainnya. "Kecuali orang-orang, penyair, yang beriman, beramal syaleh, banyak ingat kepada Allah, dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya." Asy-Syu'ara 227. Ketika kaum muslimin terjun ke medan perang karena membela diri, tampillah Abdullah ibnu Rawahah membawa pedangnya ke medan tempur Badar, Uhud, Handak, Hudaibiyah dan Haibar, seraya menjadikan kalimat-kalimat syairnya dan kasidahnya menjadi slogan perjuangan, "Wahai diri, seandainya kamu tidak tewas terbunuh, dalam perang kamu pasti akan mati juga." Lah juga menyorakan teriakan perang, "Menyingkir kamu, hai anak-anak kafir dari jalannya. Menyingkir kamu, karena setiap kebaikan akan ditemui Rasulnya." Dan datanglah waktunya perang Mu'tah, di mana Abdullah bin Rawahah adalah panglima yang ketiga dalam pasukan Islam. Ibnu Rawahah berdiri dalam keadaan siap bersama pasukan Islam yang berangkat meninggalkan kota Madinah. Lah tegak sejenak lalu berkata, mengucapkan syairnya, "Yang kupinta kepada Allah yang Maha Rahman adalah keampunan dan kemenangan di medan perang. Dan setiap ayunan pedangku memberi ketentuan.
Bertekuk lututnya angkatan perang setan. Akhirnya aku tersungkur memenuhi harapan. Mati syahid di medan perang. Benar, itulah cita-citanya. Kemenangan dan hilang terbilang, pukulan pedang atau tusukan tombak, yang akan membawanya ke alam syuhada yang berbahagia. Bala tentara Islam maju bergerak ke medan perang Emyutah. Sewaktu orang-orang Islam dari kejauhan telah dapat melihat musuh-musuh mereka memperkirakan besarnya bala tentara Romawi sekitar 200.000 orang. Karena menurut kenyataan barisan tentara mereka seakan tak ada ujung akhir dan seolah-olah tidak terbilang banyaknya. Karena orang-orang Islam merasa jumlah mereka yang sedikit, maka terdiam dan sebagian ada yang nyeletuk berkata, sebaiknya kita kirim utusan kepada Rasulullah, memberitakan jumlah musuh yang besar. Mungkin kita akan dapat bantuan tambahan pasukan, atau jika diperintahkan tetap maju maka kita patuhi. Tetapi Ibnu Rawahah, bagaikan datangnya siang, bangun berdiri di antara barisan pasukan-pasukannya lalu berkata, kawan-kawan sekalian, demi Allah, sesungguhnya kita berperang melawan musuh-musuh kita bukan berdasar pada bilangan, kekuatan atau banyaknya jumlah kita dalam memerangi mereka, melainkan karena mempertahankan agama kita ini, yang dengan memeluknya, kita telah dimuliakan Allah. Ayolah kita maju. Salah satu dari dua kebaikan pasti kita capai, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Dengan bersorak-sorai, kaum muslimin yang sedikit jumlah tetapi besar imannya itu menyatakan setuju. Mereka berteriak, sungguh, demi Allah, benar yang dibilang Ibnu Rawahah. Demikianlah, pasukan terus melangkah menuju sasaran, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit menghadapi musuh berjumlah 200.000 yang berhasil dihimpun orang Romawi untuk menghadapi suatu peperangan dahsyat yang belum ada taranya. Kedua pasukan bala tentara itu pun bertemu, lalu berkecamuklah pertempuran di antara keduanya. Pemimpin yang pertama, Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid yang mulia, disusul oleh pemimpin yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, hingga ia memperoleh syahidnya juga dengan penuh kesabaran, dan menyusul sesudah itu pemimpin yang ketiga ini, Abdullah bin Rawahah. Dikala itu ia memungut panji perang dari tangan kanannya Ja'far, sementara peperangan sudah mencapai puncaknya. Pasukan Islam yang kecil itu, hampir tersapu musnah di antara pasukan-pasukan Romawi yang datang membajir laksana air bah, yang berhasil dihimpun oleh Heraklius untuk peperangan ini. Ketika ia bertempur sebagai seorang prajurit, Ibnu Rawahah menerjang ke muka dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan tanpa ragu-ragu. Sekarang setelah menjadi panglima seluruh pasukan yang akan dimintai tanggung jawabnya atas hidup mati pasukannya, demi membela agama Islam, ketika melihat kehebatan tentara Romawi, seolah terlintas rasa kecut dan ragu-ragu pada dirinya. Tetapi saat itu hanya sekejap, kemudian ia membangkitkan seluruh semangat dan kekuatannya serta melenyapkan semua kekhawatiran dari dirinya. Sambil berseru, aku telah bersumpah wahai diri, maju ke medan laga. Tapi kenapa kulihat kamu menolak surga? Wahai diri, bila engkau tak tewas terbunuh, engkau pasti akan mati juga. Inilah kematian sejati yang sejak lama kau nanti. Tibalah waktunya apa yang kamu idam-idamkan selama ini. Jika kau ikuti jejak keduanya, itulah ksatria sejati. Maksudnya, kedua sahabatnya Zaid dan Ja'far yang telah mendahuluinya gugur sebagai syuhada. Jika kamu berbuat seperti keduanya, itulah ksatria sejati. Ia pun maju menyerbu orang-orang Romawi dengan tabahnya. Kalau tidaklah takdir Allah yang menentukan, bahwa hari itu adalah saat janjinya akan ke surga, niscaya ia akan terus menebas musuh dengan pedangnya, hingga dapat menewaskan sejumlah besar dari mereka. Tetapi waktu keberangkatan sudah tiba, yang memberitahukan awal perjalanannya pulang ke hadirat Allah, maka naiklah ia sebagai syahid. Jasadnya jatuh terkapar, tapi rohnya yang suci dan perwira naik menghadap Zat yang maha pengasih lagi maha tinggi, dan tercapailah puncak idamannya, hingga dikatakan, bila mereka melewati mayatku, wahai prajurit perang yang dipimpin Allah, dan benar ia telah terpimpin. Benar kamu, ya Ibnu Rawahah. Anda adalah seorang prajurit yang telah dipimpin oleh Allah. Di saat pertempuran sengit sedang berkecamuk di bumi Balka, di Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk beserta para sahabat di Madinah sambil memperbincangkan mereka. Tiba-tiba perbincangan yang berjalan dengan tenang tentram, Nabi terdiam, kedua matanya jadi basah berkaca-kaca. Beliau mengangkatkan wajahnya dengan mengedipkan kedua matanya, untuk melepas air mata yang jatuh disebabkan rasa duka dan belas kasihan. Seraya memandang berkeliling ke wajah para sahabatnya dengan pandangan haru, beliau berkata, panji perang dipegang oleh Zaid bin Haritsah, ia bertempur bersamanya hingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian diambil alih oleh Ja'far, dan ia bertempur bersamanya sampai syahid juga. Beliau berdiam sebentar, lalu diteruskan ucapannya. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan ia bertempur bersama panji itu, sampai akhirnya ia pun syahid juga. Kemudian Rasul diam lagi seketika,
Sementara mata beliau bercahaya, menyinarkan kegembiraan, ketentraman dan kerinduan, lalu bersabda, "Mereka bertiga diangkatkan ke tempatku di surga. Perjalanan mana lagi yang lebih mulia? Kesepakatan mana lagi yang lebih berbahagia?" Mereka maju ke medan laga bersama-sama. Dan mereka naik ke surga bersama-sama juga. Penghormatan terbaik yang diberikan untuk mengenang jasa mereka yang abadi, ialah sabda ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Mereka telah diangkatkan ke tempatku ke surga."